Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marcelino Awang dengan NIM 2414020053. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah diberikan yaitu pembuatan pivot table. Sebelumnya di sini saya sudah menyiapkan beberapa data mentah dari yang saya ambil itu dari KKP, data perikanan untuk pemenihan dan pembesaran. Baik, sini saya akan menjelaskan tentang pembuatannya. Yang pertama itu kita bisa mulai dari setelah menyusun data mentahnya, kita bisa langsung klik di sini salah satu tabelnya itu, lalu kita masuk ke insert dan di insert kita bisa lihat di sini ada pivot table. Kita klik saja. Di sini saya akan memindahkannya di worksheet yang baru. Kita klik OK. Setelah pindah ke baru, di sini ada pivot table friends. Di sini kita bisa memilih apa saja yang akan kita masukkan ke dalam pivot table. Di sini yang pertama itu saya akan memilih kabupaten atau kota. Kita masukkan di row. Kemudian tahun-tahun itu kita masukkan juga ke row. Setelah itu kita bisa masukkan komoditas. Tinggal diklik saja. Setelah diklik komoditasnya di sini kita bisa lihat ada susunan kota, tahun dan komoditas. Yang pertama dari Kota Kupang di tahun 2022 dengan daerah-daerahnya 2023, 2024, begitu seterusnya. Setelah itu kita bisa menambahkan lagi hasil produksi pemilihan. Untuk hasil produksi pemilihan dan pembesaran itu nanti masuknya itu di values. Jadi dia akan seperti ini. Kita tinggal centang saja. Setelah dicentang akan muncul seperti ini. Sum of pemilihan, sum of pembesaran. Nah, di sini kita bisa melihat dengan jelas untuk total produksi dari tahun 2022 itu untuk pemilihan sebesar 387, untuk pembesaran itu kita bisa lihat saja di sini. Dan dia otomatis tersusun rapi dan sesuai dengan tahun dan jenis komoditas yang kita siapkan di dalam datanya. Untuk mungkin sampai sini saja untuk pembuatan tabelnya. Sekian dan terima kasih. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang pengujian validitas. Di sini saya sudah menyiapkan data kuesioner yang untuk data kuesionernya itu atau pertanyaan itu sejumlah 15 pertanyaan dengan total responden sebanyak 31 responden. Nah, di sini saya akan menguji kevalitan dari kuesioner yang telah dikumpulkan untuk menghitung eh, nilai krombat alfa untuk eh, dari data ini. Yang pertama yang akan kita hitung itu untuk nilai R hitung. Untuk menghitung nilai R hitung, kita bisa menggunakan rumus sama dengan Corel. Lalu kita pakai bantuan di sini fx, katakan fx. Setelah muncul seperti ini, untuk bagian array 1, kita bisa masukkan data dari variabel x1 dari atas, dari responden 1 sampai ke responden 31. Setelah itu, untuk array 2, kita bisa memasukkan total. Di sini kita ambil total dari total pertama sampai ke 31 juga. Setelah itu kita kunci rumus ini dengan menekan Fn, F4. Setelah kunci kita bisa oke. Kita bisa menambahkan karena masih hasil yang diberikan itu masih kurang satu angka, kita bisa
menggunakan increase dektinal untuk menambahkan angka yang konkret. Setelah itu, karena kita sudah mendapatkan hasil untuk R hitung yang pertama, kita bisa tarik yang untuk dari tabel pertama menyamping ke untuk semua sampai ke X15. Sini hasilnya itu sudah keluar semua dan sesuai dengan rumus yang telah kita masukkan dan dikunci. Yang berikut itu kita akan mengambil nilai dari R tabel. Untuk nilai dari R tabel di sini saya menggunakan data yang telah disiapkan dan itu adalah data yang pasti dan tidak berubah. Itu dari uh, ada website atau data yang telah disiapkan, yaitu distribusi nilai R tabel signifikan 5% dan 1%. Karena di sini kita akan menggunakan yang 5% dari sini, kita bisa uh, mengambil sesuai jumlah responden yang telah kita. Karena total responden yang kita siapkan itu ada 31 responden, kita bisa mengambil yang 0,355. Kita copy ini, gunakan ke Excel. Kita masukkan datanya. Baik, di sini yang berikut kita akan melihat keterangannya dengan cara menggunakan rumus sama dengan if. Sini kita pakai bantuan fx lagi. Sini kita bisa masukkan keterangannya dengan cara jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka bisa dikatakan jika nilai R tabel lebih besar daripada R hitung bisa dikatakan tidak valid. Tapi jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka bisa dikatakan valid. Setelah dimasukkan, kita bisa klik OK. Di sini langsung keluar hasilnya. Karena nilai R hitung itu 0,68575, otomatis lebih besar daripada nilai R tabel yaitu 0,355. Maka data yang diberikan itu bisa dikatakan valid karena nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Kita bisa tarik ke samping untuk melihat semuanya. Karena nilai R hitung rata-rata semuanya lebih besar daripada R tabel, maka semua data yang ada itu bisa dikatakan valid. Yang berikut kita akan mencari nilai varian. Untuk mencari nilai varian, kita bisa menggunakan rumus sama dengan var kurung kita bisa ambil dari hasil X1, kita tarik ke bawah sampai ke 31, lalu kita enter. Nah, di sini masih kurang lagi satu angka, kita bisa menambahkan angkanya itu di sini. Baik, setelah itu kita sudah mendapatkan hasil dari total variance yang pertama, kita bisa tarik penyamping ke sebelah untuk langsung terisi sendiri.
Setelah mengisi eh, dari tabel tabel dan keterangan dan juga variasi, kita bisa masuk ke dalam penghitungan jumlah varian. Untuk penghitungan jumlah varian, di sini kita bisa menggunakan rumus sama dengan sum. Lalu kita masukkan nilai dari nilai varian pertama sampai di ujung. Lalu enter. Di sini langsung hasil dari jumlah varian itu kita bisa lihat. Setelah menghitung jumlah varian, kita akan menghitung varian totalnya menggunakan rumus sama dengan var kurung kita hitung dari total variabel atau total respon kuesioner yang ada. Dari sini kita tarik turun ke bawah sampai ke 31, lalu enter. Setelah menghitung jumlah varian dan varian total, kita bisa lanjutkan ke penghitungan nilai krombat alfanya. Untuk penghitungan nilai krombat alfa, kita bisa memakai rumus di sini sama dengan 15. 15 itu dari total kuesioner yang telah disiapkan, yaitu 15 pertanyaan. Dibagi di sini yang kita dapat itu rumusnya n kurang 1 untuk jadi kita mengurangkan dari total kuesioner yang awalnya 15, kita dikurangkan 1, jadinya itu adalah 14. Kita masukkan 14, lalu dikali kita buka kurung, kurang 1 dikurang nilai dari jumlah varian, lalu dibagi dengan varian total. Kurung, lalu enter. Setelah nilai krombat alfa yang kita dapatkan, kita bisa langsung masuk ke pencarian kesimpulan. Untuk pencarian kesimpulannya itu, kita menggunakan rumus sama dengan if, kita pakai dari bantuan fx lagi. Kita masukkan di sini keterangannya, jika nilai krombat alfanya lebih besar dari nilai acuan, di sini kita menggunakan nilai acuannya itu 0,70. Jadi jika nilai krombat alfanya lebih besar daripada nilai acuan, maka bisa dikatakan reliabel. Tapi jika nilai krombat alfa lebih kecil daripada nilai acuan, maka tidak bisa dikatakan tidak reliabel. Setelah kita masukkan keterangannya, kita tinggal klik saja OK di sini. Setelah itu langsung muncul keterangan. Karena nilai krombat alfanya itu
0,9571674777, otomatis lebih besar daripada nilai acuannya yang sebesar 0,70. Maka di sini kita bisa mengatakan bahwa nilai kerombat alfa yaitu reliabel. Mungkin untuk keterangan dari materi validitas ini, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Berikut di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai materi tentang pembuatan dashboard. Baik, sebelum kita mulai ke dashboard, di sini saya sudah menyiapkan beberapa data mentah. Saya ambil data ini dari KKP, data perikanan tentang pemilihan dan pemasaran. Setelah kita menyusun datanya seperti ini, kita bisa mulai dengan klik satu kali di tabelnya, dan kita masuk insert, masuk ke pivot tabel. Di sini kita akan membuatkan pivot tabel untuk menyusun data per tahunnya. Di sini saya akan mengambil terlebih dahulu data per. Setelah sudah, kita bisa copy data ini, kita pasti ke bawah. Kita bisa ganti data pemilihan ini jadi data pemasaran. Setelah datanya telah disusun di pivot tabel, kita bisa masuk ke dalam pembuatan diagram batang. Saya akan menggunakan diagram batang, menggunakan diagram. Kita bisa hapus ini, masukkan ini. Di sini saya akan memberikan nama untuk diagram batang. Saya memberi nama itu apa ini? Oke, itu kita kecilkan, sesuaikan ukurannya. Lalu kita buatkan hal yang sama untuk di tabel pembesaran. Akan menggunakan yang sama. Ini untuk diagram itu besaran. Agar kita bisa membedakan yang mana untuk diagram atau untuk pembesaran, yang mana untuk memudahkan kita dalam melihat diagram. Oke, setelah selesai, bisa kita ganti nama sheet ini agar bisa dicari dengan gampang. Saya akan memberikan nama oke, setelah itu kita bisa kembali ke data awal. Ini saya akan membuatkan datanya yang lain lagi. Di sini saya akan mengambil untuk data komoditasnya. Data komoditas dalam produksi, pemilihan, dan pemasaran. Setelah sudah, saya langsung membuat. Di sini saya akan membuat diagram lingkaran dan grafik. Buat grafik itu. Oke, ini bisa pindah mungkin ke atas tabel, karena di sini
ada dua eh, produksi, ya nilainya itu jadi saya akan merapikannya terlebih dahulu agar bisa lebih mudah dibaca. Di sini bisa kita lihat untuk eh, data produksi pemenihan itu dia yang berwarna biru, sedangkan untuk produksi pembesaran itu yang berwarna orange. Nah, itu kita bisa lakukan kembali ukurannya, sesuaikan. Oke. Ini saya akan membuatkan satu lagi yaitu diagram lingkaran. Saya akan memakai yang ini. Bisa dihapus. Saya bilang produksi pemilihan dan pembesaran. Oke, seperti itu. Tabel. Oke, dan angka sesuaikan ukuran. Oke. Untuk data komoditas itu saya harus cukup di sini. Saya akan menggantikan namanya. Ah, Oke, saya kembali. Eh, Ini saya akan menambahkan satu lagi untuk data kabupaten kota atau kabupaten. Kita bisa masuk ke tabel lagi dan kita buat sama seperti di tabel yang tahun. Oke, bisa dengan cara sini kita akan pakai graf atau diagram yang saya beri supaya kita gampang nanti itu
di bawah juga kita akan melakukan hal yang sama kayak dan oke, kita ganti nama sheetnya dengan nama data data. Oke, jadi data dari data tahunan, data komunitas, dan data kota. Saya rasa cukup untuk datanya. Sekarang kita bisa masuk ke dalam pembuatan dashboard. Dashboardnya, pertama itu kita bisa membersihkan kotak-kotak yang terlebih dahulu agar terlihat lebih bersih. Bisa kita buka di view dan hilangkan garisnya. Oke, sudah kita masuk ke home, pilih warna, dan kita bisa mencari warna yang sedikit lebih gelap. Oke, sip, sip. Ini bisa kita gunakan untuk jadi judul dari dashboard kita nanti. Saya akan menambahkan shape lagi untuk letak dari diagram atau grafik yang disiapkan. Saya akan terlebih dahulu kotak. Oke, bisa copy saja dia, Ctrl D. Susun, susun secara acak saja karena nanti kita akan mungkin akan bertanya lagi. Sehingga itu ada 8 suka 4 tambah 4 lagi.
Kita susun dia ke bawah. Sampai bisa. Ini kita susun secara acak saja untuk sebentar gampang bisa langsung memasukkan data-datanya. Sini saya akan memasukkan data yang pertama itu dari data tahun. Kita ke kanan, copy, masuk ke dashboard, di kanan lagi, paste. Oke, kita sesuaikan namanya dengan tabel yang telah disiapkan. Cukup. Kita ambil yang besar lagi, sama ke kanan, dashboard. Dan sesuaikan saja. Berikut kita ambil data komunitas. Ini kita copy sini. Karena data komunitas kita sudah saya pindahkan ke dashboard. Sekarang kita akan masuk ke pengambilan data kota. Oke. Karena data komunitas kita sudah saya pindahkan ke dashboard. Sekarang kita akan masuk ke pengambilan data kota.
Oke. Oke, ya sebelumnya itu seperti yang saya tahu, terapkan lagi. Setelah setelah kita masukkan semua diagram grafiknya di dalam sini, kan ini kita kalau pindah-pindahkan itu masih satu persatu. Jadi kita harus menggabungkannya terlebih dahulu. Caranya itu sini kita tekan kontrol, kita gabungkan. Setelah seperti ini di kanan pilih grup, otomatis kita pindahkan itu sudah dua-duanya sekalian. Kita akan melakukan hal yang sama di semuanya.
Oke, setelah kita gabungkan, saya menggunakan warna backgroundnya agak lebih menyesuaikan lagi. Itu desain tampilannya supaya lebih lebih menarik lagi. Sini saya akan dengan data pilihan pakai warna yang cerah. Oh, kita menyebut banyak di sini. Hmm, saja. Oh, kita lakukan hal yang sama di sini untuk yang bagian pembesaran. Sini, sini. Misalnya kita di sini pakai yang warna orange saja.
untuk saran warna pembelian itu. Untuk saran itu oke. Karena selesai kita menyesuaikan warna, yang selanjutnya itu kita buat eh, tabel datanya. Di sini kita akan membuat insert sheet. Di sini kita akan membuat insert serialnya seperti ini. Fungsinya itu untuk menggabungkan seluruh eh, datanya agar ketika dengan satu kali klik itu semua datanya itu bisa berubah secara otomatis dan seragam dengan apa yang kita mau. Di sini kita jika ingin membuatnya itu tinggal eh, klik saja di tabel di sini, kita masuk ke pivot charts dan kita pilih yang insert
Sleachers. Di sini ada berbagai pilihan. Di sini saya akan memilih kabupaten atau kota dan komoditas. Oke, setelah itu sesuaikan ukurannya. Nah, di sini kita harus mengkonekkan agar dia bisa terhubung dengan data-data diagram ataupun grafik ini dengan cara klik kanan lalu kita masuk ke report. Di sini kita akan menghubungkan dengan di sini sudah ada nama-nama tabelnya. Di sini saya akan menghubungkan data tahunan, lalu data komoditas. Untuk kota itu saya akan buat terpisah, jadi tidak usah. Oke, saya akan membuat yang sama dengan yang di sebelah. Tas, tidak usah. Lalu data. Oke, selesai kita bisa copy saja dan pindahkan ke sini. Dan pindahkan ke sini. Ini juga sama, kita akan gabungkan kedua biar ketika nanti dipindahkan itu gampang. Huruf, so, oke.
Sekarang kita akan buat untuk data kota ini. Sama, cara membuatnya itu sama dari sini. Tapi yang kita pilih itu di sini per tahun. Karena yang ingin kita lihat itu total produksi setiap tahunnya di kota atau kabupaten yang kita ambil datanya. Di sini kita konekkan report, masukkan keduanya, sudah. Oke. Karena itu, karena tadi kita sudah report dan memasukkan data-data yang ingin kita masukkan di sini, maka nanti jika kita sepertinya kita klik di Kabupaten Kupang, data keseluruhan dari sini akan berpindah otomatis seperti ya, eh, otomatis data pembenihan pembesaran itu berubah menyesuaikan dengan total produksi yang ada di Kupang. Berantakan. Tapi untuk yang di bawah sini tidak, karena tadi kita tidak menggabungkan dalam sini. Karena untuk yang ini kita ingin lihat ya, produksinya per tahun. Jadi kita bisa klik di sini untuk kita melihat total produksi di setiap kabupaten di tahun 2022. Kita klik, dia otomatis terlihat. Untuk kita bisa melihat komoditasnya itu bisa di sini. Kita bisa lihat hasil produksi pembesaran untuk rumput laut itu di tahun 2022, 2023, dan 2024 itu jumlahnya ada di tabel pembesaran. Dia otomatis akan berpindah menyesuaikan tabel yang kita pilih. Grafiknya otomatis akan berpindah. Dan jika kosong, dia akan kosong seperti ini. Karena total pembenihannya itu kosong. Jika kita ingin melihat apa saja yang kita report atau gabungkan di dalam tabel ini, kita bisa klik kanan, masuk ke report, dan kita bisa lihat di sini yang saya konekkan itu cuma data data kota. Jadi yang bisa kita pindahkan itu kan data kota di bawah sini.
Oke, ini kan saya gabungkan data pembenihan pembesaran setiap tahun dan data produksi per komoditas, maka otomatis keempat ini akan berpindah mengikuti daerah yang saya pilih. Oke. Setelah itu, di sini kita bisa menaruh judulnya. Sini, judul. Oke. Sini data produksi, pemilihan dan pembesaran Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena hampir semua kabupaten atau kota yang saya ambil itu di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Setelah itu kita menyesuaikan saja ukurannya.
sudah selesai. Kita bisa log sini. Turun ke bawah. Akan membuat dia di dalam satu kotak agar terlihat rapi. Jadi seperti dalam satu kotak. Oke. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kurang. Sampai di sini untuk penjelasan materi materi yang saya dapatkan, yaitu pembuatan portable, pengujian validitas, dan pembuatan dashboard. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mungkin sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Terima kasih.